setelah 14 Juni kemarin kita gaspol untuk menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Halo pemirsa Modemas, balik lagi di acara Modemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Sebelumnya, perkenalkan saya, Faizana Widiani atau akrab dipanggil Fani. Saya adalah mahasiswa magang KPU Banyumas Angkatan 11 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu acara Modemas dengan menghadirkan Ketua KPU Banyumas sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Imam Arif. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang persiapan dan tahapan KPU Banyumas dalam pemilu 2024. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Selamat datang, Pak. Selamat datang Mbak Fani. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Oh iya, betul. Penting ya Pak bahagia ini ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak udah menyempatkan hadir untuk Modemas kali ini. Mungkin Bapak mau menyapa dulu ke teman-teman sedulur KPU Banyumas. Saya hai dulu, Pak. Oke, Assalamualaikum sedulur KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan saya, Imam Arif Setiadi. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, kali ini, Pak, kita mau bahas seputar persiapan dan tahapan KPU Banyumas dalam pemilu 2024. Jadi, udah siap nih, Pak? Oke, siap selalu. Oke, sip. Semangat banget ya, Pak. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Mungkin kan sedulur KPU Banyumas nih masih kepo nih Pak. Pemilu 2024 itu kapan sih Pak dilaksanainnya, hari dan tanggal berapa Pak? Oke, Mbak Fani dan sedulur KPU Banyumas, terutama anak-anak muda sedulur KPU Banyumas, bahwa hari dan tanggal pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan, yakni Rabu 14 Februari 2024. 14 Februari hari apa Mbak Fani? Setahu saya itu hari Valentine. 14 Februari itu bertepatan dengan hari Valentine. Sehingga kalau kami nyampaikan hari Rabu 14 Februari 2024 itu bukan hanya hari coblosan saja, tetapi hari kasih suara. Karena itu kan kasih sayang nih, kalau di kami kasih suara, memberi suara, menentukan pilihan dengan penuh kasih sayang untuk orang-orang tersayang. Gitu Mbak Fani. Oke, berarti seluruh KPU Banyumas untuk hari pemilu 2024 ini untuk masyarakat Indonesia akan memberikan suara, atau hari itu disebut sebagai hari kasih suara gitu ya Pak? Oke. Itu penamaan kita lokal. Biar lebih seksi gitu loh ya, lebih menarik gitu kan. Gitu. Jadi ada tagline-nya tersendiri gitu. Betul. Ya Pak? Keren. Berarti nih Pak, kan waktu itu tuh pernah nih Pak ramai ada isu tentang penundaan pemilu, itu berarti nggak benar ya Pak? Oh nggak benar, karena tanggal 14 Juni 2022 kemarin kita sudah launching, sudah meluncurkan tahapan pemilu. Tanggal 14 Juni kemarin adalah hari dimulainya tahapan pemilu. Sampai sekarang, setelah 14 Juni kemarin kita gaspol untuk menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Gitu Mbak Fani. Oh, oke. Berarti nggak benar nih. Oh enggak benar. Oh, benar berarti. Oke. Tadi kan Bapak bahas nih Pak, tahapan menuju pemilu 2024 itu dimulai dari sekarang ya Pak. Nah, saya mau nanya nih Pak, untuk tahapan terdekat pemilu 2024 di tahun ini tuh ada apa saja dan kesiapannya tuh bagaimana untuk menghadapi tahapan-tahapan tersebut Pak? Oke, minimal 4. Ya. Oke, yang pertama adalah di tahun 2022 ini, satu adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. 2, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. 3 adalah pendapilan. 4 adalah rekrutmen badan ad hoc, minimal 4. Di samping itu sebenarnya ada sosialisasi sejak awal, sosialisasi sosdikri dan sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih di Kabupaten Banyumas. Gitu Pak. Oke Pak. Nah itu persiapannya atau kesiapan nih untuk menuju tahapan tersebut itu gimana Pak dari KPU Banyumas? Oke, masih prinsip
setelah launching 14 Juni kemarin, kita langsung nyiap pasukannya. Tadi saya sampaikan gaspol Mbak, artinya SDM kita sudah siapkan, perangkat sudah siapkan, kita ready. Misalkan terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik, kan sebenarnya mekanisme pertama adalah pendaftarannya di pusat, mulai tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Pendaftaran di pusat, nanti di kabupaten baru memfollow up dengan verifikasi faktual misalkan. Lalu terkait dengan pemetaan data pemilih, kita sudah senantiasa koordinasi dengan berbagai pihak. Prinsip kita sudah siap ready untuk melaksanakan tahapan pemilu yang sudah terjadwalkan. Oke, sudah siap ya Pak, siap 86 lah ya. Oh siap Mbak, karena bahkan kita ini komitmen kita kerja 24 jam Mbak. Oh, Sudah ada piket 24 jam. Ini tagline kita adalah berintegritas 24 jam kita standby. Kalau sedulur kami Banyumas main ke KPU atau mencari informasi, mencari data, atau sekedar sharing diskusi kepemilian tentang demokrasi, kita terbuka 24 jam. jadi ada piket-piket. Ada piket dan ada komisioner yang datang. Sedulur KPU Banyumas mau datang ke KPU boleh banget. Boleh banget, silahkan. Pakai manfaatkan fasilitas tersebut. Nih, Pak, kan udah bahas ya, berarti ada beberapa tahapan di tahun ini. Nah, kalau nggak salah nih Pak, setahu saya nih di bulan Juli nih sampai Desember kan ada tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol ya Pak. Betul. Nah, untuk itu apa sih Pak tugas KPU Banyumas dalam tahapan tersebut Pak? Oke, tanggal 29 Juli sampai 31 Juli itu pengumuman pendaftaran. Pendaftaran sendiri adalah 1 Agustus sampai 14 Agustus. Semua proses itu di pusat. Proses pendaftarannya di pusat. Partai politik ngupload dokumen-dokumen pendaftaran ke SIPOL, aplikasi sistem politik, pendaftaran partai politik. Itu di pusat. Setelah itu dokumen itu di KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual terkait dengan kepengurusan tingkat kabupaten, kepengurusan tingkat kecamatan, lalu termasuk juga kuota 30% penempatan untuk pengurus, juga verifikasi faktual keanggotaan, termasuk sekretariatan partai politik. Gitu Mbak. Oh, oke. Nah, berarti kan itu semua seluruhnya pusat, tapi kabupaten nanti Tadi itu yang verifikasi faktual itu. Pak. Nah, sampai saat ini nih Pak, udah ada berapa partai politik sih Pak? Ini kan pendaftaran Iya. proses mulai 22 Juni kemarin minta akun namanya. Iya. Akun SIPOL. Artinya partai politik itu minta akun biar dokumen-dokumen yang sudah disiapkan itu bisa diupload ke SIPOL. Ini masih berjalan Mbak. Kalau per tanggal ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 8 Pak. 8 informasi tadi di pagi 35 partai politik terdiri dari yang sudah lolos parlemen threshold, lalu partai politik peserta pemilu 2019 yang belum lolos parlemen threshold, dan ketiga adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilu 2019. Ada 3 kategori ini. Sudah 35 dan ini saya yakin bergerak terus karena pendaftaran kan tadi mulai 1 Agustus ya kan. Ini kan baru tanggal 8 masih, dan kita akan ikutilah proses secara asik saja lah. Oke. Nantinya akan terus bertambah ya Pak. Ini Bertambah. pengumumannya Agustus nanti. Mulai pendaftaran 1 Agustus. Oke. Nah, untuk itu Pak, berarti nantinya akan seluruh partai politik itu diverifikasi atau enggak Pak? Kan ada klasifikasi Mbak. Satu, ada partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parlemen threshold. Itu tidak diverifikasi faktual, hanya verifikasi administratif. Yang dua, untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos parlemen threshold. Yang ketiga adalah partai politik yang tidak mengikuti pemilu 2019 ataupun partai baru. Untuk kategori 2 dan 3 itu ada verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Ini Mbak.
ada perbedaan, masih ada perbedaan perlakuan. Gitu. Ya paham Pak, saya paham. Oke, sip. Terus ini Pak, terkait nanti di tahapan verifikasi itu biasanya muncul kendala-kendala gimana sih Pak? Oke, gini. Misalkan verifikasi faktual kepengurusan, ada nggak kepengurusan ganda misalnya yang bersangkutan semula ikut di 2019 ikut partai A, sekarang pakai Z, misalnya kita cek verifikasi faktual kepengurusan. Kedua, verifikasi faktual kegandaan anggota meliputi 3 keanggotaan ganda internal antar partai, internal di partai, lalu potensi ganda sesama partai dan partai lain. Itu kan dicek kegandaan. Lalu kesekretariatan, yang seringkali kendala sebenarnya kan ketika pas verifikasi faktual kita ke lapangan tidak ketemu orang, kan tidak ketemu anggota partai politik yang harus diverifikasi. Itu kadang-kadang di 2019 kita nemui banyak, tapi ada mekanisme nanti untuk penyikapan tersebut. Prinsip selama ini kendala untuk sipol sih relatif amat terkendali lah, lancar-lancar saja Mas sekarang. Belajar dari pemilu 2019 kemarin, alhamdulillah lancar semua. Sudah, dan tidak kalau kita bicara manajemen risiko, ini risiko rendah semua lah. Kapan semua sudah bisa diprediksi dan sudah sangat mungkin untuk ditangani secara mudah. Oke, berarti insya Allah bakal aman ya Pak untuk pemilu 2024. Oke, tadi Bapak juga menyebut tentang dapil Pak. Ya, kalau nggak salah pembentukan dapil. Nah, itu prosesnya itu seperti apa ya Pak? Oke, kita sebagai Banyumas, dapil di Banyumas itu 6 dapil. Dapil 1 meliputi Purwokerto Utara, Selatan, Timur, Barat, plus Pati Raja. Dapil 2 Batu Raden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja. Dapil 3 Kalibagor, Banyumas, Sumagede, Kemeranjen, Sumju, dan Tambak. Dapil 4 meliputi Kebasen, Rawalo, Jatilawan, dan Mangon. Dapil 5 Lumbir, Gumelar, Pekuncen, dan Ajibarang. Dapil 6 Purwojati, Cilongok, Karanglawas, Kedubanteng. 6 dapil. Prosesnya kita sudah di bulan awal tahun ini kita sudah bersurat ke pemerintah daerah terkait dengan apa? Terkait dengan apakah ada ledakan penduduk, apakah ada pemekaran kabupaten kota, apakah ada pengurangan jumlah penduduk yang signifikan. Karena 3 kategori ini berpengaruh nanti di penentuan kursi dan penentuan dapil, Mbak. Dan berdasarkan surat dari pemerintah daerah bahwasan ternyata tidak ada pemekaran sampai saat ini, tidak ada pemekaran kabupaten kota, tidak ada ledakan ataupun pengurangan penduduk yang signifikan. Ini tahapan pertama. Tahap kedua, kita nanti akan ada fokus discussion group discussion ya, fokus group discussion ataupun koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait. Kita menerima masukan dari partai politik, dari dinas, dari tokoh masyarakat, dari akademisi, apakah masih 6 ataukah berkurang atau bertambah. Semua dirembuk bareng. Hasil rembukan itu kita rangkum, kita kirimkan hasilnya ke KPU RI. Karena yang menetapkan dapil itu bukan KPU Kabupaten, Mbak, tetapi di KPU RI atas masukan dari KPU Kabupaten yang melalui proses tadi ini. Gitu, Pak. Jadi untuk sampai saat ini itu nggak mungkin ada perubahan dapil gitu ya Pak, karena tadi nggak ada pemekaran. Sebenarnya gini, tidak di Siti Kerso lah ya, maksudnya. Kalau berdasarkan jumlah penduduk tidak ada ledakan, tidak ada pengurangan signifikan, tidak ada pemekaran, kok saya rasa 6 dapil masih ideal ya. Kalau ini pendapat pribadi, sebelum ada fokus desain grup ya, saya rasa 6 dapil masih
ideal, Pak. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Oke. Berikutnya. Ada pertanyaan nih, Pak, tentang badan penyelenggara, Pak. Tadi Bapak sebutkan badan penyelenggara. Nah, itu kapan, Pak, dimulainya dan tahapan pembentukan badan penyelenggara itu bagaimana, Pak? PKPU, peraturan KPU tentang rekrutmen badan ad hoc itu belum ada sebenarnya. Untuk PPK, PPS belum ada, belum sampai saat ini. Tetapi sekedar ancer-ancer saja di bulan Oktober kemungkinan mulai rekrutmen PPK, PPS. Nanti kemungkinan selesai kerja di Januari lah 2023. Sekedar ancer-ancer saja. Di KPU untuk PPK kan 5 orang nih. 5 orang anggota, kalau PPS 3 orang. 3 orang di Banyumas ada 331 desa dan kelurahan. Untuk PPK ada 27 kecamatan. Kira-kira gitu. Semuanya lumayan itu. Nah, itu Pak, untuk berarti nantinya kan bulan Oktober ini mulai ya, kira-kira tuh. Nah, saya nih Pak, kan saya mahasiswa nih Pak. Boleh nggak sih Pak daftar untuk jadi badan penyelenggara kayak gitu Pak? Usia berapa Mbak Fani? Sekarang 20 Pak. Boleh, karena syarat minimal 17 tahun. Oh gitu. 17 tahun. Baca tulis bisa baca tulis kan, bukan tidak artinya bukan buta huruf ya itu. Iya. Kan masih otomatis canggih. Usia 17 tahun, yang lain normatif lah. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, punya apa? KTP gitu. Gitulah, berdomisili di Banyumas gitu. Gitu, Mbak. Oke, berarti saya masih bisa nih Masih pada bisa. jadi badan. Usia 20 ya. Dan kita dorong sebenarnya anak-anak muda untuk terjun di sebagai penyelenggara, badan penyelenggara ad hoc di lembaga ad hoc. Siapa tahu nih, nanti teman-teman seluruh KPU Banyumas mau daftar nih, sama-sama kayak saya nih, Oke, 11 ke atas, jadi badan penyelenggara bisa banget. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, terkait sosialisasi pemilu, tadi Bapak sudah bahas ya Pak, sebenarnya udah ada sosialisasi pemilu ini. Nah, itu kegiatannya tuh bentuknya apa aja sih Pak? Oke, Mbak. Sebenarnya ada 11 segmen untuk kita sosialisasikan segmen kelompok masyarakat. Ada pemilih pemula, pemilih muda, ada perempuan, netizen, masyarakat, agama, disabilitas, kaum miskin kota, macam-macam marginal ya. Sebenarnya kita melakukan sosialisasi di 11 segmen tadi dengan berbagai macam metode, variasi apa, cara. Kita akan misalkan di bulan Agustus lah akan melalui kesenian khas Banyumas. Kita cuma itu. Lalu kita tidak henti-hentinya melakukan melalui media sosial, lalu tatap muka, temu warga, dan prinsip semua kesempatan, semua cara, semua metode kita lakukan biar masyarakat paham tentang pemilu, biar masyarakat cerdas menentukan pilihannya, menjadi pemilih yang berat, sehingga nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan pemilihnya bermartabat. Gitu Mbak Fani. Oke, berarti banyak ya Pak bentuknya ya. Bentuk banyak banget. Semua yang terlintas di apa kita jadi bentuk, dari metode kita lakukan. Kumpulan RT kita lakukan. Nonton EBIK kita lakukan. Model semua cara, apalagi bukan hanya sekedar brosur, kalender, tapi semua model kita akan lakukan untuk sebenarnya kegiatan sosialisasi. Selama masih ada peluang Pak ya. Betul. Kerabat saya terus Iya. Gaspol remblong kalau benar ya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, aku mau nanya tentang tantangan terbesar untuk pemilu 2024 itu apa Pak? Belajar di 2019 itu Mbak, tentang berita hoax ya, itu luar biasa. Itu kita kemarin energi terkuras, energi bangsa ini terkuras karena berita hoax. Nyaris Indonesia terbelah gara-gara berita hoax, gara-gara buzzer-buzzer yang hanya mementingkan rupiah semata tanpa punya nurani gitu. Yang kedua adalah politik identitas, rasis ini juga
tantangan tersendiri. Money politik masih urutan pertama menurut saya. Bagaimana money politik ternyata memporak-porandakan nalar demokrasi, nalar kita sebagai manusia. Menurut saya dengan money politik bahayanya luar biasa. Karena money politik lah yang menjadikan politik biaya mahal, sehingga ujung-ujungnya menghasilkan pemimpin yang nantinya ketika jabat tidak berpihak pada rakyat, mikirnya baliknya modal gitu kan, itu lama kira-kira. Dan ini menurut saya masih akan akan menjadi hambatan di pemilu 2024. Berita hoax, lalu politik pemecah belah, rasis, money politik, lalu politik identitas itu yang ke depan menjadi tantangan tersendiri untuk kita dan masyarakat Indonesia. Ya, mungkin ada solusi-solusinya nggak sih Pak untuk mengatasi tantangan tersebut? KPU Banyumas sejak setelah pemilu 2019 itu langsung tancap gas Pak, mempersiapkan pemilu 2024. Lebih-lebih dalam rangka meminimalisir potensi tadi hambatan tadi. Kita keliling ke berbagai macam komunitas. Kita ke sekolah-sekolah, kita juga MOU dan masuk ke kampus-kampus. Ada KPU Go to Kampus, KPU mengajar di sekolah-sekolah, ada ke komunitas, ke berbagai masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat. Dalam rangka bersama-sama yuk tolak money politik, karena kita jelaskan kerusakan yang ditimbulkan karena money politik, misalnya yang money politik brutal. Lalu kita jelaskan tentang Indonesia nyaris terbelah gara-gara Basir itu yang dari kita sudah lakukan itu. Dan sampai sekarang kita senantiasa fair itu materi itu menjadi agenda ataupun bacaan wajib yang kita sampaikan ketika setiap pertemuan sosialisasi, Mbak. Oke, jadi udah dicoba untuk mengatasi tantangan tersebut melalui sosialisasi ya Pak. Oke. Nah, ini Pak, saya mau nanya lagi nih Pak, harapan Bapak sih untuk kedepannya pemilu 2024 itu bagaimana Pak? Harapan Bapak? Saya katakan ke seluruh KPU Banyumas, berpolitiklah, kan ini pemilu lah, pemilu itu pesta menurut saya. Pesta itu suasana siapa? Suasana asik, enjoy kan, bahagia kan. Maka berpolitik jangan baper. Walaupun beda pilihan, tetap saudara kan. Oh, nggak usah baper, nggak usah. Baper siapa yang namanya? Baper, ini saja bahwa ini persoalan politik, beda pilihan itu biasa dan kita harus seduluran. Tetapi catatannya adalah memilihlah dengan gunakan akal sehat. Pilihlah jadi pemilih yang berdaulat, pemilih yang memilih karena pertimbangan programnya, pertimbangan kualitas yang dipilih, rekam jejaknya, bukan karena money politik ataupun ancaman gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan menutup nih Pak, saya akan tanya nih. Mungkin Bapak mau kasih pesan untuk seluruh KPU Banyumas terkait pemilu nih Pak yang akan dilaksanakan hari Rabu 14 Februari 2024. Mungkin Bapak mau pesan apa nih ke seluruh KPU Banyumas? Oke, terima kasih. Seluruh KPU Banyumas, kita 20 bulan lagi kita masuki pencoblosan. Tadi pencoblosan 14 Februari 2024. Saat ini yang harus kita lakukan adalah teman-teman seluruh KPU Banyumas coba cek nama Anda ataupun saudara Anda, kerabat Anda sudahkah masuk di daftar pemilih. Caranya mudah, teman-teman bisa melalui website lindungiHakmu.kpu.go.id atau melalui aplikasi di aplikasi Lindungi Hakmu. Oke, nah aplikasinya bisa di-download di Play Store ya Pak itu ya? Ya, bisa di-download di Play Store Lindungi Hakmu. Terima kasih Bapak Imam. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak, informasinya cukup berguna untuk sedulur KPU Banyumas. Semoga sehat selalu. Oke, sama-sama Pak Lis. Sama-sama sedulur KPU Banyumas. Oke, untuk sedulur KPU Banyumas, karena subscribe gratis, jadi jangan lupa untuk sedulur KPU Banyumas subscribe YouTube kita di KPU Banyumas. Dan untuk info yang lebih faktual dan update, jangan lupa untuk follow medsos kita dan
pantau terus website KPU Banyumas. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh KPU Banyumas. Terima kasih. Terima kasih, Pak.